Pemirsa Intens Investigasi. Nama Pratiwi Novianti dikenal berkat dedikasinya dalam membantu mereka yang membutuhkan. Aksi-aksinya yang tulus, seperti menggalang donasi dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, membuat netizen menjulukinya sebagai Ibu Peri. Namun, di tengah apresiasi tersebut, Novi pun harus menghadapi cibiran netizen yang mempertanyakan keabsahan Ibu Peri usai berkonflik dengan Denny Sumargo dan Gary Julian. Mengingat memicu perdebatan netizen, lalu seperti apakah Novi yang tampak memberikan pesan menohok kepada netizen? Lalu seperti apa juga Denny Sumargo dan Gary Julian yang diduga mengalami serangan cyber hingga lewat media sosial pribadinya? Mereka pun menunjukkan pesan-pesan yang berisi kode verifikasi yang mencurigakan untuk akses ke akun sosial medianya. Seperti apa pula Gary yang menduga serangan ini memiliki kaitan tertentu, mengingat waktu kejadiannya yang hampir bersamaan. Benarkah serangan cyber ini adalah pengalaman pertama kali yang dirasakan oleh Densu? Dan bagaimana pula sorotan tajam warganet untuk Agus saat ia melakukan live sambil makan sop dan juga acar, di mana netizen menduga Agus tidak seperti orang yang buta. Lantaran Agus pun mengaku dapat melihat komentar netizen yang terus berjalan cepat di layar selama ia melakukan siaran langsungnya. Selain itu, seperti apa juga Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang yang menyoroti pengelolaan uang donasi 1,3 miliar di NTT. Pasalnya, dalam laporan yang diterima, pemberian barang dengan jumlah penduduk di titik pengungsian belum sesuai. Dan bagaimana pula Farah Tabas menanggapi polemik yang terjadi antara Novi, Denny Sumargo, dan Gary Julian. Hingga ia pun juga menyetujui langkah Novi yang mengingatkan kepada Gary terkait etika prosedur dalam pemindahan dan juga penyaluran uang donasi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru terkait uang donasi Agus Salim yang menyeret nama Pratiwi Novianti atau Novi ternyata membawa dampak besar pada popularitasnya di media sosial. Sebelum konflik mencuat, aksi-aksi kemanusiaan Novi yang kerap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan membuatnya pun mendapatkan julukan Ibu Peri dari para netizen, di mana julukan tersebut mencerminkan sosoknya yang dianggap penuh kebaikan dan kepedulian. Namun sejak kisru antara Novi, Denny Sumargo, dan Gary muncul ke permukaan, dukungan terhadap Novi pun mulai terbelah. Tidak sedikit netizen yang mulai mempertanyakan tentang keabsahan julukan Ibu Peri tersebut. Menanggapi pertanyaan tersebut, Novi pun tidak tinggal diam. Ia pun memberikan pesan yang menohok lewat unggahannya di media sosial yang menegaskan akan prinsip dan tujuan hidupnya. Dalam videonya itu, Novi pun juga menyampaikan bahwa ia adalah manusia yang penuh dengan dosa dan tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Selain itu, Novi pun juga menyampaikan permintaan kepada semua pihak termasuk para netizen untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan bijak, Novi pun mengingatkan bahwa sebelum menunjuk seseorang, ada 4 jari yang sebenarnya mengarah kembali kepada diri kita sendiri, yang seolah Novi mengajak semua orang untuk lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian. Maksudnya gimana ya? Siapa yang menganggap dirinya itu Ibu Peri? Saya manusia biasa aja yang penuh dengan dosa, tapi saya nggak pernah menganggap diri saya lebih baik dari orang lain gitu. Ya, gunakan tangan untuk berbuat kebaikan, jangan pernah menghakimi orang lain. Sebelum nunjuk 1 tangan, dilihat 4 jari itu menuju ke arah kita. Salam damai, peace.
Di tengah polemik yang masih berlangsung antara Denny Sumargo, Novi, dan juga Gary, Agus Salim justru tampak santai menikmati hidupnya. Hal itu pun terlihat dari aktivitasnya yang semakin sering melakukan siaran langsung di akun media sosial pribadinya. Dalam salah satu siarannya, beberapa waktu lalu, Agus bahkan sempat membacakan puisi romantis yang ia buat khusus untuk sang istri tercinta. Dan baru-baru ini, Agus pun kembali menghibur para pengikutnya melalui siaran langsung sambil menikmati sepiring sayur sop dan juga acar. Dengan percaya diri, Agus pun menceritakan kenikmatan sop dan acar pemberian Bu Sisi tanpa kesulitan melihat posisi makanan. Saat merasa haus dan kepedasan, di mana posisi gelas berada. Dan mengejutkannya, Agus pun dengan sigap meraih gelas dengan mudah hingga ia pun meminumnya. Namun, momen ini justru memunculkan tanda tanya besar dari netizen. Usai melihat Agus yang mengaku dapat melihat komentar yang terus berjalan cepat di layar selama siaran langsung. Netizen pun ramai mempertanyakan bagaimana Agus bisa makan dan beraktivitas dengan lancar. Padahal selama ini Agus pun mengaku buta permanen akibat siraman air keras. Hal ini tentu saja memicu beragam spekulasi yang semakin memanaskan suasana di media sosial pada saat ini. Ini benar-benar enak nih. Apa namanya? Nggak terlalu asam. Kalau Bang Agus tuh kalau acar tuh nggak suka terlalu asam banget. Yang begini pas ini. Kalau dipadukan sama sop, acar, rasanya enak. Mantap, Dokter Sisi mantap. Aduh sayang, ada pedas sayang. Ini sebelah kiri. Minum dulu kita ya. Segarnya. Komennya terlalu cepat, jadi susah bacanya. Terjadinya natural aja. Ada timun, ada bawang merah, ada tomat. Lengkap ini. Harusnya ada nanasnya juga ya. Kok jadi ngelunjak kan? Terima kasih Dokter Sisi. Nih lihat nih, acarnya habis, enak banget. Gimana? Gak kenyang coba. Alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah ya. Ada aja rezeki mah, rezeki anak soleh. Makan acar, nasi, sop, Indomie. Gimana gak tambah buncit nih? Polemik pengalian donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT masih menyisakan sebuah konflik panas. Perselisihan yang melibatkan Gary, Novi, dan Denny Sumargo sempat diwarnai aksi saling sindir yang berlanjut dengan unggahan klarifikasi di media sosial dan kanal YouTube masing-masing. Meski begitu, tampaknya konflik tersebut belum menemukan titik akhirnya. Belum lama ini, Denny Sumargo juga mengungkapkan bahwa diduga ia menjadi target serangan cyber. Dalam postingan di akun media sosial pribadinya, Densu membagikan tangkapan layar berisi sejumlah pesan kode verifikasi untuk masuk ke akunnya yang dikirim melalui pesan singkat. Sehingga hal itu pun memunculkan dugaan bagi Densu bahwa akun sosial medianya sedang menjadi sasaran dari pihak-pihak tertentu. Densu pun menyebut bahwa serangan cyber tersebut merupakan pengalaman pertama dalam hidupnya yang tentu saja menambah babak baru dalam kisru donasi yang tampaknya terus bergulir tanpa kejelasan kapan akan berakhir. Pertama kali gue dapat serangan cyber. Mau coba-coba ya? Ungkap Densu.
Tidak hanya dengan Denny Sumargo, dugaan serangan cyber juga dialami oleh Gary. Hingga hal itu pun seolah mengejutkan Gary karena kedua insiden ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Atas serangan tersebut yang menyasar ke akun media sosialnya membuat Gary pun mempertanyakan apakah hal kebetulan ini memiliki kaitan tertentu atau tidak. Melalui unggahan di Instagram story-nya, Gary bahkan menduga bahwa ada seseorang yang mungkin rewel terhadap dirinya. Jangan-jangan ada yang tantrum, tulis Gary Julian. Serangan cyber lagi, sambung Gary dalam story lainnya. #hilang, ungkap Gary dalam story-nya yang memperlihatkan video klarifikasinya yang menghilang. Menanggapi hal ini, Irjen Polisi Ricky Sitohang turut memberikan komentarnya. Ia pun menjelaskan bahwa fenomena seperti ini adalah sebuah hal yang sering terjadi di dunia sosial media. Namun, menurut Irjen Ricky, kejadian yang dialami Densu dan Gary tidak dapat dikategorikan sebagai serangan cyber yang serius. Ia pun menambahkan bahwa istilah serangan cyber sebenarnya lebih merujuk pada insiden yang melibatkan badan konsentrasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau institusi tertentu, seperti Bareskrim, Kejaksaan Agung, BIN, hingga Badan Sandi Negara. Jadi jangan pakai cyber kalau hanya kutu luncak aja, bukan cyber namanya. Yang punya cyber di sini hanya beberapa lembaga negara. Bareskrim punya, Kejaksaan Agung punya, BIN punya, Badan Sandi Negara punya. Itu namanya cyber. Selebih daripada itu ember, bukan cyber gitu loh. Jadi ngaku cyber dari mana, mendudukan bahasa cyber itu loh, supaya jelas konstruksinya gitu loh. Ya kalau hanya untuk seperti kayak gitu ya biasa dalam dunia sosmed kan. Menyerang seseorang dengan cara seperti ini, terus merekam bahasa seseorang. Itu pemerhati hukum tuh betul tuh mengatakan kalau merekam berarti yang terjadi itu kedua belah pihak. Antara yang bicara satu dengan satu, tinggal siapa yang menyebarkan itu. Lantas seperti apa Irjen Polisi Purnawiran Ricky Sitohang menyoroti pengelolaan uang donasi 1,3 miliar di NTT, di mana berdasarkan laporan yang diterimanya, pemberian barang dengan jumlah penduduk di titik pengungsian belum sesuai. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Aksi pengalian uang donasi senilai 1,3 miliar rupiah untuk korban bencana alam di NTT terus menuai pro dan kontra. Irjen Polisi Purnawirawan Ricky pun ikut menyoroti pengelolaan donasi tersebut, terutama terkait distribusi barang bantuan di beberapa titik pengungsian. Ya, menurut laporan yang diterima oleh Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang, jumlah barang yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk di lokasi pengungsian. Saya berharap Kemensos berkoordinasi dengan Polres Timur karena kemungkinan besar dari pihak Polres Timur akan ada minta istilahnya audit dan minta apa yang disampaikan tuh karena mereka mendengar nih 1 sekian M. Sesuai nggak dengan fakta yang di lapangan yang diterima di posko-posko itu. Jadi jangan main-main loh kita dengan uang ini. Itu gampang sekali diaudit gitu loh. Nanti diaudit kemungkinan akan dipanggil kemungkinan. Saya sudah hitung loh. Saya hitung di tiap-tiap posko berapa kemasan, berapa mie instan, berapa kemasan, berapa kipas angin, berapa kopi, berapa gula. Ya, saya hafal semua loh. Saya hitung semua, saya akumulasikan semuanya. Setara nggak dengan uang yang dikatakan tuh habis 1, sekian M. Saya nggak mau ngomong setara atau tidak, tapi perlu kiranya audit yang mendalam.
Ya, polemik pengalian donasi Agus Salim kembali memanas setelah mencuat kabar bahwa pihak Agus Salim melalui kuasa hukumnya mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap 10.000 warga NTT yang menerima barang bantuan hasil pengalian donasi tersebut. Mendengar hal itu, langkah tersebut dinilai berlebihan oleh Irjen Polisi Riki Sitohang. Menurut Irjen Riki, ancaman hukum terhadap masyarakat NTT tidak memiliki dasar yang kuat. Ia pun menegaskan bahwa warga NTT yang menerima bantuan merupakan bagian dari penduduk yang membutuhkan, sehingga tindakan hukum semacam itu tidak relevan dan bertentangan dengan semangat kemanusiaan. Sementara itu, Farhad Abbas pun turut memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, di mana Farhad pun juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa Agus Salim akan menuntut warga NTT. Farhad pun menjelaskan bahwa langkah tersebut tidak pernah menjadi bagian dari rencana resmi pihak Agus Salim. Jadi jangan pulang ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu. Itu juga offside juga, ngomong udah berlebihan. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong. Jadi jangan asal jeplak aja gitu. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu pindahkan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh, nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Saya nggak pernah melaporkan 1.000, saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong kan bukan saya, pengacara Agus gitu. Tapi saya bisa bantu luruskan. Kita minta maaf kepada warga NTT, bukan melaporkan NTT. Ini harus dipisahkan antara kalimat gaya bahasa, bukan menyebutkan keseluruhan satu untuk keseluruhan, tapi menyebutkan nama tapi untuk beberapa orang tertentu. Tapi kan saya sudah dapat klarifikasi bahwa mereka ini tidak menghadap pimpinan Pemda di sana, enggak, hanya tempat titik lokasi. Ya mungkin karena jauh mungkin tidak mendengar berita gitu. Padahal kita sudah umumkan yang menerima dana itu kan itu dana Agus, dana orang buta, dana orang yang bermasalah gitu. Lantas seperti apa Farhad Abbas menanggapi polemik yang terjadi antara Novi, Denny Sumargo dan Gary Julian, dan menyebut juga bahwa ia sebagai penonton saja, hingga menyetujui langkah Novi yang mengingatkan Gary terkait etika prosedur dalam pemindahan dan juga penyaluran uang donasi. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Polemik yang melibatkan Novi, Gary dan Denny Sumargo usai pengalian donasi Agus Salim ke NTT semakin menjadi sorotan publik. Konflik ini pun akhirnya mencuat setelah ketiganya saling melempar sindiran di akun media sosial pribadi mereka yang memicu berbagai komentar netizen. Menanggapi hal tersebut, Farhad Abbas pun turut memberikan pendapatnya, di mana dalam situasi ini Farhad pun menyebut bahwa ia lebih memilih sebagai penonton saja. Meski begitu, Farhad pun justru mendukung langkah Novi dan juga mengingatkan Gary terkait bagaimana pentingnya untuk menjaga etika dan prosedur dalam pengelolaan donasi. Ya mereka itu kan dulu lawan-lawan saya mereka ini, dan kita rada kalah sih untuk opini gitu. Masyarakat netizen mendukung mereka. Nah tapi sekarang mereka lawan antara mereka gitu. Jadi saya sebagai penonton, ya dulu saatnya mereka aku diburuk-burukin, sekarang kami jadi orang baik, mereka yang saling berantem dan saling menyalahkan gitu. Dan yang jelas berantem mereka itu memang beruntung buat Agus gitu. Oh begini toh, oh uangnya Agus toh, oh yayasan seperti ini, yayasan tidak ada izin PUB-nya, nggak ada. Mereka ngaku-ngaku aja, mereka tuh datang klarifikasi ke Departemen Sosial bukan melaporkan laporan yang benar. Tapi mereka ditegur waktu dipanggil untuk klarifikasi, udah takut, udah tahu salahnya gitu, udah dibongkar sama Novi bahwa uang 500 pernah diminta kembali nggak dibalikin, udah ketahuan kan kalau udah dibalikin nggak mau dibalikin, mau lu pakai laporan
pakai akuntan dari manapun tetap aja lu salah kan, kira-kira begitu. Timpel kok. Dan Nopi mengatakan tidak boleh uang masuk ke rekening pribadi Gary, pun Gary beli seenaknya, nggak bisa. Harus ke vendor langsung kan. Nah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.